Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah mudahkan kita ya teman-teman. Hari ini bisa di siang hari berkumpul bersama untuk menambah wawasan kita, untuk memperkaya pengetahuan kita ya dengan acara bagaimana ya bulan Ramadan di negeri rantau. Masya Allah. Agar Allah berkahi kegiatan pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lembutkan hati kita dengan mendengarkan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh kakak kelas kita dari Ananda Aska kelas 5C ya. Dan sari tilawah yang dibacakan oleh Ananda Zahra dari kelas 5. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tafriqal arda wa lan tablughal jibala ula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa di Indonesia kira-kira meriah nggak teman-teman? Ya. Biasa aja. Meriah tentunya. Setiap sore ketika menjelang puasa kita banyak menemui pedagang-pedagang yang menjual takjil. Nah, gimana ya kalau misalkan orang muslim itu berada di negara minoritasnya umat muslim. Teman-teman yang tahu nggak minoritas itu apa? Nggak tahu. Tidak. Minoritas itu adalah mayoritas. Betul sekali. Minoritas adalah kumpulan yang jumlahnya lebih sedikit daripada kelompok yang lainnya. Kalau di Indonesia itu ada istilah
minoritas dan mayoritas. Kalau minoritas sebagian kecil, kalau mayoritas itu apa ya teman-teman? Sebagian besar. Good job. Kalau umat muslim di negara kita, Indonesia, mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Lebih banyak ya. Nah, teman-teman, negara muslim adalah agama yang mayoritas di negara kita Indonesia. Nah, bagaimana? Pasti suasananya pasti sangat berbeda. Apalagi kalau di negara yang muslimnya itu adalah minoritas, pasti akan sulit mendengar azan. Ya, suasana berbukanya tidak seperti di Indonesia, ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melihat liputan bagaimana suasana Ramadan di Jepang. Masya Allah. Ya. Pasti belum tahu. Nah, teman-teman, pertanyaannya nanti ketika memang sudah disiapkan, teman-teman boleh sekarang menyimak apa yang Ibu Guru ulas. Oke? Nah, tanpa berlama-lama kita akan melihat liputan bagaimana suasana bulan Ramadan di negeri bunga sakura. Oke, teman-teman, sebelumnya Bu Guru akan memberitahu siapa sih yang akan menyampaikan bagaimana suka dan duka menjalankan ibadah puasa di negara minoritas yaitu negara Jepang. Nah, beliau adalah Dini Septi Nur Anissa. Beliau sudah memiliki 1 orang anak perempuan yang berusia 14 tahun dan sekarang beliau berkuliah di Universitas Kibi Internasional. Masya Allah. Semoga anak-anak Mentari Arido adalah calon-calon yang suatu saat nanti bisa kuliah di luar negeri, bisa mengharumkan nama Indonesia, dan bisa memunculkan adab seorang muslim yang baik. Jadi orang-orang di luar negeri sana jadi pengen jadi kayak kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan. Berikut adalah liputan Ramadan di Jepang. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Assalamualaikum, Soli dan Solihah Mentari Arido Islamic School. Apa kabar? Perkenalkan, nama kakak, Kak Dini. Kakak tinggal di Jepang sudah 5 tahun. Kalian tahu Jepang? Apa kota yang paling terkenal di Jepang? Ya, namanya Kota Tokyo. Kota ini adalah ibu kota negara Jepang. Kakak tinggal di prefektur atau provinsi Kagawa. Dari Tokyo, sekitar 9 jaman naik mobil. Kalau naik kereta cepat Shinkansen, bisa 4 jam. Mungkin jaraknya sama seperti Jakarta sampai Semarang ya. Ada yang tahu di Jepang mempunyai berapa musim? Ya, berbeda dengan di Indonesia yang mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di Jepang ada 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Dari setiap musimnya, ada kegiatan-kegiatan khas yang sering dilakukan oleh orang Jepang loh, seperti musim semi. Mereka biasanya menikmati bunga sakura yang mekar di bawah pohon sakura dan bermain bersama keluarga atau teman-teman. Musim panas, biasanya banyak orang pergi ke laut. Musim gugur, biasanya mereka menikmati pemandangan memerahnya daun momichi. Dan musim dingin, biasanya mereka berkumpul di rumah untuk memakan sup hangat. Nah, saat ini di Jepang sedang musim semi loh. Oh iya, hari ini adik-adik berpuasa atau tidak? Dalam 1 hari, kalian berpuasa berapa jam? Kalau di Jepang, bulan puasa itu
tergantung pada musim apa dia jatuh. Misalkan, tahun ini bulan puasa jatuh pada musim semi. Jadi, hampir sama di Indonesia mungkin ya. Kakak sahur pada jam 3 subuh dan buka pada jam 7 malam. Kalau jatuh pada musim panas, durasi puasa bisa lebih lama loh. Dalam satu hari mungkin bisa sampai 16 atau 17 jam. Lama kan? Itu karena kalau musim panas, waktu siangnya lebih panjang dan waktu malamnya lebih pendek. Sebaliknya, kalau musim dingin, durasi puasanya bisa lebih pendek loh. Dalam satu hari bisa 10 jam. Itu karena waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siang. Kalau di Jepang, suasana bulan Ramadan tidak begitu berasa. Ya, sama seperti hari biasa lainnya. Jam kerja tidak dikurangi, jam sekolah juga tidak dikurangi. Karena masjid jarang di sini, maka kakak mendapatkan informasi buka puasa, sholat, atau sahur dari aplikasi yang ada di handphone kakak. Kakak juga mengikuti informasi Islam dari komunitas Islam yang ada di daerah kakak. Informasi itu kakak dapatkan dari SNS, misalkan Facebook atau Instagram. 2 minggu yang lalu, kakak mengikuti acara buka bersama di masjid yang letaknya agak jauh dari tempat kakak. Mungkin naik mobil sekitar 40 menit. Jauh kan? Meski begitu, kakak merasa senang karena bisa bertemu dengan muslim-muslim lainnya yang tinggal di Jepang. Di acara buka bersama itu, banyak dihidangkan makanan Indonesia. Kakak merasa senang bisa makan lagi masakan Indonesia. Setelah berbuka, kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu cerita kakak dari Jepang. Meskipun serba terbatas menyambut bulan puasa dan Idul Fitri, tetapi semangat Ramadan tetap di hati. Soli dan Solihah Mentari Arido Islamic School, semoga kalian tetap semangat menjalani puasa Ramadan ya. Jika pandemi COVID selesai, kalian main-main ke Jepang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Masya Allah ya teman-teman, melihat pemandangan di Jepang. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ke Jepang ya. Siapa yang mau ke Jepang? Aku. Siapa? Wah, Masya Allah. Banyak ya. Sudah bisa. Ya teman-teman yang mau ke Jepang, semoga Allah izinkan, semoga Allah memudahkan untuk pandemi ini segera selesai. Jadi nanti kita semua bisa ke sana ya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah nih di Jepang, udah tahu nih. Nah, sekarang kita terbang lagi ke negara Eropa, ya, teman-teman. Kita terbang ke negara Eropa, yaitu negara Jerman. Nah, Bu Guru akan membacakan secara singkat profil dari narasumber kita yang berada di Jerman. Beliau bernama Ahmad Muttaqin. Usianya 31 tahun, ayah dari 1 orang anak perempuan. Saat ini beliau bekerja di bidang kesehatan di Jerman. Masya Allah nih yang calon-calon dokter nih ya. Nanti bisa belajar di Jerman. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita saksikan bagaimana suasana Ramadan di Jerman. Selamat menyaksikan.
أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Soli dan Soliha Mentari Arido Islamic School. Nama saya Kak Ahmad. Saya saat ini tinggal di Jerman, tepatnya di kota Gießen. Kehidupan di negeri orang sangat jauh berbeda dengan kehidupan di negeri sendiri. Karena khususnya kita di sini terlebih sebagai minoritas, itu sangat sulit untuk menjalankan ibadah, khususnya ibadah puasa. Karena kebanyakan orang di sini tidak berpuasa. Oh iya, adik-adik sekalian juga sedang berpuasa ya. Di sini puasanya kurang lebih 18 jam. Lama ya untuk adik-adik sekalian yang sedang berpuasa. Semangat ya puasanya. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan Allah membalas dengan pahala yang setimpal. Amin. Semangat juga terus ya belajarnya. Semoga adik-adik sekalian juga bisa melanjutkan sekolahnya nanti di sini. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang udah, Jerman udah, negara apa lagi yang belum ya? Kali. Nah, selain ini teman-teman, kita akan menyimak ya. Kita akan menyimak bagaimana suasana Ramadan di Korea. Sudah ada teman kita di sana ya. Nah, silakan teman-teman simak baik-baik penjelasan berikut ini. Suasana Ramadan di Korea. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman dari Sekolah Mentari Arido. Nama saya Fatih. Nama saya Fatia. Saya Hafsah. Hari ini kami akan bercerita tentang Ramadan di Korea. Mentari Arido, love to learn and smart in action. Kami bangun sahur pada jam 3:30 karena subuh jam 4:15. Jangan lewatkan makan sahur karena ada berkah. Setelah sahur dan sholat subuh, kami membaca Al-Quran. Setelah itu, kami tidur lagi dan berangkat sekolah jam 8:30. Yuk ikuti perjalanan kami ke sekolah.
Nah, teman-teman, ini adalah sekolah kami berdua. Yuk kita lihat foto-foto sekolah kami. Ini adalah playground. Yang ini adalah lobby. Ini adalah kafetaria, tempat aku makan bersama teman-teman. Karena sekarang bulan Ramadan, jadi aku hanya bisa melihat teman-temanku makan. Terkadang ngiler sih, tapi aku harus tahan. Ayo semangat puasa, teman-teman. Ini adalah koridor sekolah. Dan ini tempat untuk membaca buku. Lalu ini dia kelas tempat aku belajar. Dan ini kelas adikku. Di dalam kelas adikku ada tempat untuk baca buku juga. Kami sekolah dari pukul 9 hingga jam 1 siang. Saatnya pulang sekolah. Karena kakakku ada kelas tambahan bahasa Korea, maka aku pulang sendiri. Saat ini musim semi. Lama berpuasa di musim ini sekitar 15 jam. Sambil menunggu berbuka, biasanya aku dan kakakku membantu Umi beres-beres rumah dan memasak untuk berbuka. Alhamdulillah sampai juga ke rumah. Alhamdulillah sudah maghrib. Ayo kita buka puasa. Bismillah. Sabatal ajrul insyaallah. Amin. Oh iya, terkadang kami pergi ke masjid yang berada di Seoul. Yuk ikuti perjalanan kami ke masjid. 마스크를 착용하세요. 이제만 해. 일단 어땠지? 국민 유니버시티 승객 여러분 안녕하십니까? 잠시 후 터널을 통과하오니
건강을 위하여 3분이 열려 있음을 받아주시기 바랍니다. 감사합니다. Kalau kamu mau ke Masjid Al-Falah di Seoul, kamu bisa turun di stasiun Singgil. Akhirnya kita sampai juga di Masjid Al-Falah Seoul. Kami menginap di Masjid Al-Falah untuk tarawih dan sahur bersama orang-orang Indonesia. Asiklah teman-teman. Semoga puasa teman-teman dari Sekolah Mentari Al-Ridho berjalan lancar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. 안녕히 계세요, 친구들. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mudah-mudahan puasanya lancar-lancar ya. Sekarang udah hari ke-16, nggak terasa udah setengah bulan kita berpuasa. Nah, kita mau tahu nih, Fatih waktu
pertama puasa gimana caranya bilang ke Sonsengnim, bahasa Koreanya guru itu Sonsengnim ya teman-teman. Jadi karena di SD di Korea itu kita ada makan siang setiap mau pulang sekolah. Jadi kita harus bilang kalau kita puasa supaya kita boleh nggak makan siang. Nah gimana Fatih waktu itu ngomongnya sama Sonsengnim? 선생님, 내일부터 나는 급식. Oke. Oh, itu bahasa Koreanya ya. Jadi 내일부터 12 12월 같이. ya intinya kalau di Arido manggilnya apa Miss ya? Intinya Miss aku besok mulai puasa ya selama 30 hari. Jadi aku nggak makan siang di sekolah gitu. Jadi kita ngomong dulu ke gurunya. Sama Fatia juga ya. Fatia ngomong juga sama gurunya. Ngomongnya juga gimana Fatia? Kalau aku agak beda. Jadi itu ngomongnya gimana 선생님? 선생님. 내일 저는 금식이에요. Oke, iya Fatia juga bilang gitu sama Sonsengnim-nya. Jadi kalau teman-teman alhamdulillah ya nggak perlu bilang sama gurunya, udah tahu semuanya berpuasa alhamdulillah. Jadi nggak perlu takut deg-degan, aduh gimana ya ngomongnya sama gurunya gitu. Terus ya udah kita puasa ya. Puasa dari sahurnya jam tadi seperti di video jam 4:15 sudah azan subuh. Dan makin mendekati musim panas, sahurnya akan semakin cepat. Nanti di akhir Ramadan subuhnya jam 3:30 pagi dan bukanya semakin lama karena sekarang sedang peralihan dari musim semi ke musim panas. Seperti itu teman-teman. Dia mau. Di sana lagi musim apa, Umi? Sekarang lagi musim semi. Oh, musim semi. Iya. Di sana jam berapa sekarang, Umi? Sekarang jam 4. Terus pengalaman Fatia gimana waktu puasa di Korea itu? Ditanyain nggak sama teman-teman? Teman-temannya aneh nggak kok nggak makan-makan gitu? Iya. Gimana ditanyainnya? Ditanyain. 왜 밥 안 먹고? Ditanya ya sama temennya, kenapa kok kamu nggak makan? Terus kamu jawabnya gimana? Kayak bingung mau ngomong gitu. Aku bilang, ani. Gitu. Okay. Jawab aja nggak makan gitu. Kalau Fatih ditanyain nggak sama temennya? Enggak, jadi diumumin sama ini. Oh, diumumin. Patinan Ramadan gitu. Ramadan. Oke. Terus teman-temannya, gitu. Oh, jadi kalau Fatih dikasih tahu teman-temannya sama Sonsengnim-nya kalau Fatih lagi nggak makan gitu. Gitu ceritanya. Terus apa lagi yang pengen teman-teman tahu dari Ramadannya Fatih dan Fatia di sekolah? Masya Allah. Tuh teman-teman, ada yang mau bertanya tidak dengan Kakak Fatih? Kira-kira bagaimana pengalaman Ramadannya di sana? Oke, coba Bu Guru boleh berikan kesempatan dari grade 1. Ya, grade 1 yang mau bertanya boleh gunakan simbol raise hand-nya ya, teman-teman. Nanti Bu Guru akan pilih satu perwakilan kelasnya untuk bertanya kepada Kakak Fatih dan family ya. Coba di sini untuk kelas 1 ada siapa ya? Ada Amanda dari kelas 1C. Nah, ada dari kelas 1C. Saya mau bertanya apa dengan Fatih dan Fatihnya, sayang? Boleh dibuka dulu mute-nya? Kamu kenanya samaan kayak Fatia. Oh iya. Oke, Ananda Amanda mau bertanya apa, sayang? Kenapa di Korea kalau mau
Kalau mau puasa harus bilang dulu. Kenapa? Kenapa? Coba Fatia jawab. Itu karena nanti langsung ditanyain, langsung pada heboh. Kenapa heboh? Kalau Fatia gimana? Karena satu sekolah yang muslim cuma aku sama Fatia. Yang orang Uzbekistan itu? Nggak tahu muslim apa enggak. Nanya. Enggak. Ya karena nanti pada heran kok nggak makan gitu. Jadi harus bilang dulu. Nanti malah ditanya kok kamu nggak makan sih gitu. Jadi kita bilang dulu karena kan kita minoritas. Tadi yang sudah dijelaskan ya. Kalau negara minoritas itu berarti kita jumlahnya sedikit sekali dibanding yang mayoritas. Mayoritas itu kalau di Korea tidak beragama gitu. Amanda ya. Udah tahu ya jawabannya sayang ya? Iya, terima kasih Amanda. Insya Allah. Coba sekarang dari grade 2 ya. Dari grade 2 yang bertanya coba Ibu Guru mau Jifarah ya. Jifarah coba mau bertanya apa nih kepada Fatih dan family? Boleh dibuka dulu? Sana kalau tidur jam berapa? Di sana kalau tidur jam berapa? Kalau tidurnya itu jam 11 kurang atau jam 10. Nah, itu adalah salah satu tantangan Ramadan di sini juga, teman-teman. Karena di sini isyaknya jam 9. Jadi kita baru mulai sholat isya dan tarawih jam 9. Kalau hari biasanya jam 9 itu sudah mulai tidur, tapi kan kita ada sholat tarawih dulu di bulan Ramadan ya gitu. Jadi gitu deh, harus tidur lagi paginya supaya nggak ngantuk. Masya Allah, gitu deh. Udah dapat jawabannya Jifarah? Sudah ya, terima kasih Jifarah. Sekarang dari kakak kelas 3 ya. Sekarang dari kakak kelas 3. Coba Bu Guru mau bertanya kepada siapa ya? Boleh dimunculkan raise hand-nya? Kakak kelas 3 mau bertanya kepada dari 3D Zahwa ya. Dari 3D Zahwa. Oke, Kakak Zahwa mau bertanya apa saya? Tarawih dan sahurnya jam berapa Umu? Oh iya, tarawihnya itu jam sekitar 9:30 ya, karena sholat isya dulu kan jam 9, azannya itu 9 kurang dikit. Terus sahurnya jam 3:30 biasanya bangunnya. Tapi nanti akhir Ramadan kita harus bangun lebih pagi lagi nih, karena 3:30 itu udah subuh gitu. Kalau di Indonesia enak ya, waktunya nggak terlalu beda-beda ya setiap harinya gitu. Nggak ganti-ganti jamnya ya. Jadi sekarang sahurnya 1 menit lebih awal, terus maghribnya 1 menit lebih lama. Iya, jadi makin akhir Ramadan sahurnya makin cepat, bukanya makin lama gitu. Yang pernah dialami oleh Umu Fatih family berapa lama paling lama puasanya? Berapa ya? Sekitar sampai 16 jam ya? Sampai jam 8. Jam 8 malam? 16 jaman lah ya. Pokoknya sekarang udah mau jam 7:30. Iya, sekarang bukanya sudah menuju jam 7:30 malam. Masya Allah. Oh ya, luar biasa sekali perjuangannya ya Umu ya. Nah coba dari kelas 1, 2, 3 sudah. Sekarang dari kakak kelas 4. Boleh dimunculkan ya raise hand-nya. Bu Guru akan bertanya berdasarkan raise hand yang paling awal. Oke, ada 4A Al-Fatih. Nah, Kakak Al-Fatih mau bertanya apa dengan... Oke. Ya, Masya Allah. Kok lupa ya? Aduh. Apa? Mau bertanya apa? Bentar ya, aku ingat-ingat dulu. Kalau misalkan kan di Korea itu masih mayoritasnya kan non muslim ya. Iya, BTW tinggalnya di mana? Mana? Nanya dulu. Di Songbukgu. Seoul. Oh, bukan di Seoul ya? Di Seoul. Seoul, bukan di Seoul. Seoul. Daerah Seoul juga. Iya, daerah Seoul di distrik Songbukgu.
Terus dijorok. Terus kalau misalkan di sana kalau mau buka kan biasanya kan kalau di sini kan ya udah biasa ya ada azan Allahu Akbar kan rame tuh. Allah sampai ke belakang-belakang juga rame tuh. Kalau di sana kalau azan gimana? Sepi apa gitu? Azan dari HP. Ya, di sana nggak ada masjid ya? Iya nggak ada. Tapi Nggak, jauh. Ada, tapi jauh banget. 1 jam. Terus kalau sholat tarawih yang imamin siapa? Di rumah. Yang imam siapa? Kalau Abi nggak ada, aku jadi imam. Ya. Masih termasuk WNI kan kalian semua? Iyalah. Iya. Masya Allah. Itu ada lagi satu nih. Ini satu nih. Ini agak pertanyaan yang menurut aku sih kayaknya susah dijawab. Kenapa pilih ke Korea? Nggak di Kenapa? Indonesia aja. Iya, kenapa pilih ke Korea ya? Kenapa pilih ke Korea? Kenapa? Enggak. Itu lanjutin kuliah S2 sampai S3. Di Korea, selesai kuliah. Bu Guru tadi Bu Guru suruh saya unmute kan? Iya. Tadi saya disuruh unmute atau di mute gak? Di mute aja ya sayang ya. Terima kasih. Unmute. Iya, di mute aja. Terima kasih. Masya Allah. Oke, Fatih sudah tahu ya jawabannya sekarang ya? Fatih, udah ya? Sudah. Oke, terima kasih Kak Fatih. Masya Allah ya. Ini pasti banyak banget yang excited mau bertanya ya. Dari kelas 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah. Sekarang dari kakak kelas 5. Yang mau bertanya boleh raise hand-nya ya. Oke, ada siapa di sini ya? Kakak kelas 5 ya. Coba kita lihat kelas 5. Oke, ada Mahira dari kelas 5C. Insyaallah. Oke, Kakak Mahira mau bertanya apa nih, Nah? Di sana makanan favorit Koreanya apa? Terus kalau mau cari makanan yang halal susah nggak? Oke, silahkan Fatih jawab. Nyari makanan halal sih susah, tapi makanan Korea jarang makan. Jarang makan makanan Korea kita ya. Malah bikin sendiri, tteokbokki bikin sendiri. Iya. Nah, habis itu kalau beli makanannya itu makanan halal itu banyak. Di online. Di online ada banyak. Iya, gitu jawabannya. Oke, Kakak Mahira sudah terjawab? Sudah. Sudah, Masya Allah ya. Masya Allah. Tapi kalau di jalan-jalan gitu tetap banyak makanan halalnya, Umi? Enggak. Enggak ya, jadi harus selektif banget ya. Iya. Masya Allah. Karena walaupun misalnya halal gitu ya bahannya gitu, kayak cuma odeng gitu kan dari fish cake gitu. Cuma kan air rebusannya kadang nyampur sama sosisnya gitu. Jadi kita nggak berani makan di jalan. Gitu. Ya Allah. Bisa jadi habis ngegoreng babi. Iya, atau minyaknya atau apa sih namanya MSG-nya itu kita kan nggak tahu gitu. Harus nanya dulu sih kalau mau makan di jalan. Oh, Masya Allah. Oke, sekarang dari kakak kelas 6 nih, sekarang gilirannya ya. Kakak kelas 6 yang mau bertanya, boleh raise hand-nya, menggunakan fitur raise hand-nya. Sudah ada yang mau bertanya kakak kelas 6? Boleh dimunculkan raise hand-nya. Ada kelas 6? Bentar ya, Bu Guru lihat dulu kelas 6. Kelas 6-nya udah nggak ada ya kelas 6-nya ya? Ada Kansa tuh. Ada Kansa, boleh di spotlight. Oke, sudah ada Kansa, Masya Allah. Kakak Kansa mau bertanya apa nih seputar Ramadan di Korea? Boleh dibuka mute-nya, Kak? Ya, kalau misalnya di Korea itu kayak suka rasis gitu nggak? Biasanya kan kalau misalnya yang aku dengar-dengar gitu apa kayak suka pakai kerudung gitu kayak dibilang ya gitu. Ada suka rasis gitu nggak? Dibully gitu ya? Iya ya.
Iya, gimana Fatia pengalamannya? Fatia yang suka diperlakukan. Kayak gini deh. Kayak gimana contohnya? Nih. Aku benci ya. Jadi temennya karena ngelihat Fatia pakai hijab gitu kan, dia jaketnya tuh dikeatasin gitu kan, terus seolah-olah itu tuh Fatia gitu, kayak gitu sih, diledek-ledek kayak gitu. Itu juga pernah pakai nama, kan Iya. sama Pati sama Patia. Jadi kalau orang Korea itu akhir-akhirnya itu bilang ya kalau lagi manggil. Kalau Indonesia kan pakai oi kan. Kalau kita itu Patia. Kalau Patia itu Fatih. Kalau aku itu dipanggilnya itu Patia ya. Iya. Jadi kalau orang Korea itu ujung namanya itu harus pakai ya kalau manggil. Misalnya namanya Hansa ya gitu. Jadi manggil lagi gitu. Nah, kalau ini kan udah Fatia gitu. Jadi ngomongnya juga susah banget. F kagak bisa, H di akhir apa lagi? Iya, Pati dia manggil. Fatia gitu. Sudah kan, Sa? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke deh. Terima kasih, Fatia. Masya Allah, Umu. Mungkin kita sudah menutup pertanyaan nih, Umu. Atau ada yang mau di-sharing lagi dari Umu? Sedikit pesan aja ya buat teman-teman di Mentari Arido. Siapa yang udah balik? Atau belum balik semua? Pasti udah ada yang udah balik ya, Masya Allah. Jadi kalau udah balik berarti puasanya jadi wajib. Nah, kalau belum balik, puasanya latihan ya. Latihan puasa, tetapi ketika kita latihan itu bukan berarti kita nggak serius. Jadi benar-benar harus menjalankan puasa dengan serius. Jangan sampai kita nanti kumur-kumur. Kumur-kumur boleh apa enggak? Boleh. Nggak boleh ya kalau pakai sirup kumur-kumurnya. Iya, nggak boleh. Atau kumur-kumurnya pakai sayur asam, nggak boleh. Jadi teman-teman walaupun latihan yang belum balik harus tetap semangat puasanya dari awal sampai akhir. Terus berusaha supaya nggak bolong. Dan kalau haus-haus tahan dikit ya. Sama Fatia juga awalnya aduh pulang sekolah capek, panas kan, udah agak panas. Terus ya tapi tahan ya, semoga diganjar pahala karena teman-teman yang belum balik pun bisa dapat pahala loh. Kata ulama kalau anak kecil itu puasanya perbuatan baiknya itu tetap dicatat, tetapi perbuatan buruknya tidak dicatat. Makanya teman-teman beruntung banget kalau dari kecil sudah melakukan amal kebaikan supaya nanti punya tabungan pahala begitu ya. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa sharing-sharing dan ketemu teman-teman semua secara virtual. Mungkin itu aja dari kami ya. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih banyak atas informasinya hari ini, Umu. Masya Allah. Iya, sama-sama. Semoga Umu ya, dan ada kesalahan di Korea. Iya, betul. Masya Allah. Semoga Umu dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Semoga teman-teman Mentari Arido, kita semua bisa bertemu secara langsung ya teman-teman di Korea sana kalau pandeminya udah selesai. Nanti kalau ada yang kesini kasih tahu ya. Iya, say thank you teman-teman tuh Fatih. Iya, terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah tabarakallah nih beberapa rangkaian acara sudah kita lalui. Tak terasa sekarang sudah pukul 14:17. Nah, teman-teman, semoga serangkaian acara hari ini ya tidak hanya menjadi pengetahuan saja untuk kita, tapi kita dapat melihat betapa besarnya ciptaan Allah, betapa hebatnya Allah menciptakan belahan bumi di sana yang dimana pasti semuanya ada manfaatnya. Dimanapun kita berpijak, ketika kita berada di buminya Allah, kita tidak boleh sombong seperti di dalam surah Al-Isra. Masya Allah teman-teman. Terima kasih atas semangatnya hari ini ya teman-teman. Setelah ini kalian boleh melaksanakan kegiatan masing-masing ya. Jangan lupa selama Ramadan persiapkan ibadah yang terbaik. Semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Amin. Dan jangan lupa selalu berdoa, ya Allah ampuni kami dan sayangi kami. Kita akhiri hari ini dengan membaca lafal
Hamdalah. Baca doa kafaratul majelis. Bu Guru mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari Bu Guru karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk teman-teman. Gamsamnida. Mana banget semida. Annyeonghaseyo.